BBC Global Newsbeat bersama saya, Pijar Anugrah. Jakarta dan sekitarnya diguncang gempa bumi dengan magnitudo 6,7 yang dirasakan selama sekitar 5 menit. Menurut BMKG, pusat gempa terletak hampir 200 km dari barat daya Jakarta dan tidak berpotensi tsunami. 6 kali juara dunia MotoGP Marc Marquez diizinkan untuk kembali berlatih setelah pulih dari kecelakaan yang mengakibatkan masalah penglihatan November lalu. Tim Repsol Honda mengatakan dokter mata telah mengonfirmasi bahwa penglihatan Marquez meningkat semakin jelas. BBC. Petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic terancam dideportasi dari Australia tanpa sempat mempertahankan gelarnya di turnamen Australia terbuka setelah visanya dicabut untuk kedua kalinya karena melanggar aturan COVID-19. Spencer Elden, bayi telanjang dalam sampul album Nirvana Nevermind, kembali mengajukan gugatan terhadap band tersebut setelah ditolak hakim federal di Los Angeles. Elden, yang kini berusia 30 tahun, bersikeras bahwa foto tersebut merupakan pornografi anak. BBC. Seorang anggota parlemen di Inggris mengusulkan undang-undang yang mewajibkan label peringatan pada foto-foto influencer yang merupakan hasil editan. Dr. Luke Evans dari Leicestershire mengatakan banyak orang terobsesi dengan swafoto sempurna yang berdampak pada kesehatan mental. Apakah ini kebijakan yang bagus? Beri komentar di Facebook BBC News Indonesia. Pengadilan di Jerman telah menghukum warga Suriah Anwar Raslan dengan penjara seumur hidup atas penyiksaan dan pembunuhan massal di penjara Al-Hatib. Seorang bekas tahanan di penjara tersebut menceritakan pengalamannya kepada BBC. Kami benar-benar takut akan nyawa kami. Apakah kami akan keluar dari sini hidup-hidup? Kami tidak tahu. Simak ceritanya di bbcnews.com. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC Global Newsbeat bersama saya, Pijar Anugrah. Staf pemerintah Inggris kembali dituduh melanggar protokol kesehatan virus corona dengan mengadakan pesta di Downing Street tahun lalu. Skandal yang terus berkembang ini mengancam posisi Perdana Menteri Boris Johnson. Arsenal menahan imbang Liverpool hanya dengan 10 pemain dalam laga semifinal Piala Liga Inggris di Stadion Anfield Jumat dini hari WIB. BBC. Pemerintah Indonesia didesak untuk transparan dalam menjalankan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, menyusul penangkapan Bupati Penajam Pasar Utara oleh KPK dalam kasus dugaan suap. Wawan Suyatmiko dari Transparency International meminta pemerintah membuka semua akses informasi. Ya, mulai pengadaan barang dan jasanya sampai dengan siapa saja vendor yang menang di situ dan kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan tersebut. Foto seorang warga adat mengakod ayahnya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di hutan Amazon, Brasil telah viral dan menjadi simbol kerumitan pelaksanaan vaksinasi di tempat terpencil. Baca laporan mendalam di bbcnews.com. BBC. Pemuda Indonesia bernama Gozali mendapat miliaran rupiah setelah swafoto yang ia ambil setiap hari sejak usianya 18 tahun laku terjual sebagai non-fungible token atau NFT. NFT adalah token yang mewakili kepemilikan akan suatu barang digital yang dapat diperjualbelikan. Apa saja yang bisa dibuat menjadi NFT? Beri komentar di Facebook BBC News Indonesia. Nicki dan Rich Brian akan tampil dalam Festival Musik Akbar Coachella 2022 yang kembali digelar pada April mendatang setelah 2 tahun vakum karena pandemi. Kedua penyanyi asal Indonesia itu akan berbagi panggung dengan musisi-musisi ternama seperti Billie Eilish, Harry Styles, dan Kanye West. Demikian Global Newsbeat. BBC.